Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah yang saat ini sedang berjuang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah hiruk pikuknya cobaan, permasalahan kehidupan, penyimpangan-penyimpangan agama, golongan, sekte tertentu, ataupun berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan sosial. Dan itu semua adalah ujian yang Allah berikan pada umat akhir zaman. Maka dari itulah, ahibatu wa ummahati fillah, perlu kiranya untuk kita memperdalam ilmu yang bisa menunjang ilmu agama, ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami agama Allah secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh. Sekali lagi, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama. Dari golongan-golongan yang menganggap semua agama sama, liberal, maupun golongan-golongan yang ta'assub, fanatik kepada golongan tertentu, kepada dzurriyyah Nabi, ya, taklidul a'ma, ya, fanatik buta pada golongan tertentu. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya mengajarkan kepada kita untuk kritis. Dan di antara cara kita untuk kritis adalah belajar bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tatanan kata kerja,
untuk bisa memahami setiap hadis yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditetapkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditetapkan ijtima atau ijma perkumpulan para sahabat yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ala fahmi salafil ummah. Akhwati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Pada mukaddimah malam hari ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi balighu anni walau ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda balighu dari kata balagha yuballighu, kata perintahnya adalah balighu, ya, kata perintahnya balighu artinya sampaikanlah. Anni, an ditambahkan ana, jadi anni. An ditambahkan anta, angka, anka, ya. Maka sampaikanlah dariku, maksudnya sampaikanlah hadis yang disampaikan oleh Nabi walau ayat, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu penggalan kata, walaupun hanya satu kalimat, sampaikan kebenaran tersebut. Seperti Nabi bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Maka berkatalah khairan, kebaikan, aw liyasmut, atau diam. Menggunakan kata liyasmut, bukan yaskut. Ada kata kerja, artinya diam dan mengamati. Ya, kalau liyaskut hanya diam saja. Tapi Nabi bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang benar, yang baik. Kalau nggak bisa, diam dan perhatikan. Ya, mengkondisikan situasi. Kalau kita tahu secara bahasa. Inilah menjadi perhatian di kelas DAL untuk bersungguh-sungguh. Karena ini bukan saatnya kita berleha-leha. Zaman sudah berubah, ummahat. Dahulu ketika kita mendidik anak kita dengan pecutan rotan, ya, cambukan rotan, mungkin anak kita akan nurut kepada kita. Tapi zaman sudah berubah. Ya. Anak dipecut dengan rotan malah makin menjadi-jadi. Ketika dahulu para ulama mencari hadis, riwayat, redaksi hadis dari satu orang ke orang yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, itu luar biasa semangat juangnya. Sampai ada yang menjual, ya, rumah perabotannya demi mencari sebuah hadis, mencari satu hadis. Ya. Bahkan ada yang perbekalannya habis jalan, ya, sampai ia memakan apa yang ada di hadapannya. Rumput pun dimakan, ilalang pun dimakan. Itu perjuangan para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama a'immatul arba. Lalu zaman sudah berubah. Berbeda di zaman ini. Semua dimudahkan. Kita belajar saja dengan Zoom, umahat. Ada yang dari Padang, ya. Saya kemarin baru eh, menanyakan, ya, Ibu Teta, ternyata Ibu Teta di Padang, ya, tinggal di Padang. Ada Umu Adlan, ya. Ada yang dari sini, ya, Jawa Barat, ya. Artinya beberapa daerah, bahkan di kelas lain itu ada yang dari Malang, Semarang, Batam, ya, kan jauh.
Bahkan ada yang Wita dari Balikpapan. Jauh. Dimudahkan dengan teknologi. Tapi terkadang perjuangan dan semangat juang zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Maka patut kita tiru perjuangan mereka orang-orang terdahulu. Patut kita tiru semangat juang yang gigih untuk bisa mengambil faidah, manfaat, ya, bagian mereka masuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Ya, madza darsunal an ya ummahat. Hari ini kita belajar apa, ummahat? Abu Tasrif. Kita bertasrif, ya. Sudah dibuka kitabnya, ummahat, di halaman 42-43. Kelas? Kelas. Kelas. Ya. Di sini yang menjadi Ra'isul Fasal siapa ya, ummahat? Bu Dede? Muadlan. Oh, Muadlah. Ya. Mungkin bisa di absen kembali, Muadlan. Nanti setelah ini bisa rutin di grup, ya, menginformasikan yang hadir dan yang tidak hadir, ya, agar yang tidak hadir termotivasi, ya, dan tugas bisa diinfokan di grup kembali, digiatkan kembali, ya. Karena kita butuh yang namanya ghirah, semangat, ya, semangat untuk mengambil faidah. Apalagi ini sepekan sekali, ummahat. Ya, beberapa pekan yang lalu di kelas lain ada ketika anak ada uzur tidak bisa hadir, ya, mereka ternyata sudah siap-siap menyiapkan uh, kitabnya, menyiapkan alat tulisnya, ya. Qadarullah anak tidak bisa hadir, maka itu sangat uh, mengharukan, ya, bagi anak melihat ada ummahat yang luar biasa menunggu, bahkan masuk 19.55, tapi dari setengah 8 itu sudah masuk Zoom. Ada, ya, kelas malam itu, ya, setengah 8 sudah masuk ke Zoom. Kita nyalakan Zoom-nya. Benar, ternyata menunggu, ya. Karena yaitu tadi perjuangan, ya. Ada istilah bahwa pepatah Arab mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung kepada amal perbuatan. Perjuangan dari ummahat itu akan berbanding lurus dengan balasan yang Allah berikan. Selain pemahaman ilmu, kepahaman ilmu, pengetahuan ilmu, selain itu pahala dan ganjaran yang Allah berikan pun akan semakin besar ketika kita mendapati kesulitan, dan kesulitan itu kita sabari dan kita cari solusi. Maka Allah berikan ganjaran. Kalau bukan untuk mendapatkan ganjaran pahala dan kepahaman ilmu, lalu apalagi yang kita harapkan untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Maka kita berharap semoga pertemuan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan bukan hanya di Zoom ini, ya, tapi nanti akan dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan, ummahat, aina wasalna, sampai pembahasan apa kita, ummahat? Fi'il madhi, khalas? Yang fi'il mudhari sudah, Ustaz. Fi'il mudhari, khalas. Alhamdulillah. Berarti kita masuk ke tasrif al-masdar. Ya. At-tasrif, ya, al-masdar. Ya. Pertanyaan, apa itu masdar?
Nah, ya. Ada yang tahu Ummahat? Objek bukan Ustaz. Bukan. Objek itu adalah maf'ul. Isim maf'ul. Sandaran. Masdar saudara. Masdar sandaran. Ya. Katanya, ya kan kita bisa katanya. Ya. Ada lagi selain itu? Apa-apa kita kan belajar. Ya. Selain Ibu Esa, ayo kira-kira apa itu masdar? Ya, tidak ada yang mau menambahkan? Ya, masdar dalam definisi teori, ya, masdar itu ya adalah suatu fiil, ya, suatu fiil yang dirubah menjadi isim, ya. Apa Ummahat bisa diulangi? Suatu fiil yang diubah menjadi isim. Naam, ya, ya, disebut dengan masdar. Ya, suatu fiil, kata kerja, ya, yang diambil, di mana kata kerja awalnya kata kerja lalu dirubah menjadi isim, atau kata yang diambil dari kata kerja, diputar-putar aja, ya. Tapi secara bahasa kelas DAL, ya, masdar adalah, ya, mohon catat ya Ummahat, ya, adalah sebuah isim yang berfungsi, ya, yang berfungsi kata kerja, ya, kata kerja tanpa keterangan waktu. Bisa diulangi Ummahat? Isim masdar adalah sebuah isim yang berfungsi kata kerja tanpa keterangan waktu. Iya, ya, itu bahasa kelas DAL. Bahasa kitanya, bahasa orang awam, ya, ya. Bahasa orang awamnya, masdar, ya, adalah kata yang diambil dari kata kerja. Isim yang diambil dari kata kerja. Contoh, ya, memukul, bahasa Arabnya borobah. Borobah. Ketika dirubah menjadi masdar, menjadi dorban. Artinya pukulan. Memukul menjadi apa? Pukulan. Pukulan. Ya.
Contoh lain, ya. Misalkan di sini ada fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, fa'lan, apa artinya fa'lan? Melakukan, fa'ala melakukan, yaf'ilu melakukan. Kalau fa'lan jadi apa, Umar? Pekerjaan. Perbuatan. Buatan. Perbuatan. Ya, perbuatan. Contoh lain, ya. Hamala, artinya membawa. Kalau hamlan menjadi apa? Artinya. Masdarnya jadi apa? Kalau membawa. Bawaan ya. Bawa, bawaan. Atau pembawaan. Bisa. Ya. Maka fungsi masdar, mohon dicatat. Masdar itu fungsinya apa? Kebetulan cuma 3 ya masdar itu. Mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad tunggal, musanna itu bilangan 2, jamak ya bilangan yang lebih dari 2. Ya. Fungsi masdar. Yang pertama, pengganti fiil. Ya. Menggantikan fiil. Jadi nggak perlu pakai fiil lagi. Di beberapa kata kerja, tapi tidak semua kata kerja. Ya. Di beberapa kata kerja, tapi tidak semua kata kerja. Ya. Yang kedua, fungsi masdar sebagai penjelas atau taukid. Nah, taukid itu adalah penekanan. Ya, contohnya doroba, hamidun, dorban. Ya, doroba hamidun dorban. Artinya Hamid telah memukul dengan pukulan. Maksudnya benar-benar memukul. Itu maksudnya. Ya. Mukulnya tuh mukul serius. Ya. Doroba Hamidun dorban. Ya. Nah, ini disebut dengan masdar. Ya. Fahim tunna insyaallah. Akhirannya harus fathah tain, Ustadz. Tergantung. Ya. Kalau ini karena susunannya adalah fiil, kata kerja, maka setelahnya fa'il. Fa'il, ya, dan yang ini maf'ul. Ya. Karena dia objek susunannya, maka dia fathatain. Nggak harus bentuknya fathatain ya. Bisa juga dorbun. Ya. Dorbun. Ya. Contohnya ad-dorbul awal, pukulan pertama. Ya, ad-dorbul awal, ya, pukulan pertama. Ya, itu contoh dari penggunaan masdar. Ya, tidak banyak ya penggunaan masdar karena tergantung dari kata kerja. Tidak semua kata kerja kita gunakan pakai masdar. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Fahim tunna insyaallah. Ustadz, Afwan diulang
Jadi tidak semua fiil itu bisa bisa berfungsi sebagai masdar gitu. Bukan. Tidak semua kata kerja atau fiil ya menggunakan masdar, ya artinya ada beberapa kata kerja yang bertolak belakang dengan arti kata tersebut pada susunan atau pada isim masdar. Contoh, misalkan, ya, contohnya misalkan kita yang ada di buku ya, ya, jalasa, yajlisu julusan. Dari bentuknya sudah berbeda, tapi dia masdar. Ya, Anda ulangi ya. Anda ralat kalau tadi kurang membingungkan, Anda luruskan ya. Jadi tidak semua kata kerja mengikuti wazan atau menggunakan masdar yang bentuknya adalah dorban. Fa'lan. Contohnya di sini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Kan fa'lan nih. Apakah semua kata kerja harus mengikuti fa'lan seperti dorban? Tidak. Contohnya apa? Jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Nah, dia ada tambahan di sini. Jadi tidak bisa harus sama. Kalau fa'ala yaf'ilu harus sama. Jalasa yajlisu doraba yadribu. Tapi kalau fa'lan ya itu mengikuti simaiyah pendengaran kita kepada orang Arab. Jadi tidak harus jalsan. Kan biasanya begitu ya harus ya. Jalasa yajlisu jalsan. Tapi tidak jalsan tapi julusan. Itu yang ana maksud. Ya, fahimtun insyaallah. Bisa dipahami Ibu Esa? Iya Ustadz, jadi tasrifnya gitu ya Ustadz ya yang tidak harus. Tidak Ya harus Ustadz ini sama. afwan, saya sambil direcokin sama anak jadi kurang konsen. Oh iya, nggak apa-apa Ibu Esa ya. Nah, la ba'sa bihi ya. Kita lanjutkan ya Ummahat. Kita masuk kepada tasrif masdar. Di sini ada fa'lan. Perbuatannya satu. Ya. Fa'laini, dua perbuatan. Banyak perbuatan namanya fa'latin. Nah, sekarang kita ambil kata kerja lain. Di mana wazannya adalah fa'lan. Gosala misalkan. Gosala, masdarnya apa Ummahat? Goslan. Goslan. Lalu apa lagi yang kedua? Setelah ini Goslaini. Dan terakhir? Goslatin. Goslatin. Masya Allah. Goslatin betul. Oh iya, Goslatin ya. Goslatin. Iya. Jadi jamak mu'annas ya. Goslatin. Mumtaz ya. Hamala. Isim masdarnya. Masdarnya jadi apa? Hamala. Hamlan, Hamlan. Hamlaini. Hamlatin. Kalau julusan. Ayo. Julusan Hmm. ini. Julusaini atau yang terakhir dan Julusatin. Julusatin ya, julusatin. Iya, sahih. Contoh lain yang beda nih, wazannya bukan fa'lan, magfiratan. Dari kata gofaro. Magfiratan. Ya, isim masdarnya magfiratan. Kalau dua jadi apa?
Jadi apa Ummahat? Maghfirotani. Maghfirataini. Taini. Maghfirataini. Kalau jamak menjadi Maghfirota. Maghfirotin. maghfiratin. Masya Allah. Ya. Insya Allah mudah di sini Ummahat. Aku Ustaz bisa diulang yang Maghfir, maghfiratan, maghfirataini, maghfiratin, maghfiratin. Ya. Fahim tunna insyaallah. Masih perlu berlatih Ustaz. Masih perlu berlatih. Kenapa? Karena memang wazannya terkadang berbeda-beda Ummahat. Ya. Harus dihafalkan. Ya. Nah, kita lihat contoh dalil ya. Dalam surah Al-Fat ayat 1 Ummahat. Ummahat bisa cari ya. Nah, ini contoh namanya masdar. Ya Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina. Dari kata fataha. Ya. Fataha yaftahu. Ya, fataha yaftahu. Ya. Fathan. Fataha yaftahu fathan. Ya. Hati-hati. Kita pernah mendengar nih Ummahat. Ya, nama orang Muhammad Fathan dengan Muhammad Fatan. Ya, kan harusnya Fathan. Ya, Fathan itu kemenangan, pembuka. Ya, tapi kalau Fatan artinya fitnah, fitnah. Hati-hati. Ya, kalau di antara Ummahat ada saudara atau teman, anaknya namanya Muhammad Fathan, tapi dipanggilnya Fatan. Atau salah nulis dia di aktenya Muhammad Fatan. Ya, maka kalau bisa diganti. Karena Fatan itu adalah fitan. Fitnah, fitnah. Ya, jamak dari fitnah, fitnah. Ya, fahim tunna insyaallah. Kalau yang pakai to apa itu Ustaz? Ada anaknya teman sih Fatan, tapi kayaknya dari Fatin gitu, Fatona. Ya kan? Bisa juga gitu tulisannya sama ya Oh, Ustaz? apa dari dipanggilnya apa Tulisan dipanggil? maksudnya Hah? Dipanggilnya apa? Fatan Fatan. juga. Bukan Mm-mm. Fatan, Faton. Faton ya kalau bahasa Arabnya Faton, tapi kan di bahasa Indonesia kan jadi Fatan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Ya, Mm-mm. apakah demikian ya? Karena kita juga harus ketahui ya, kalau kita bacanya fatan itu artinya fitnah-fitnah ya. Tapi kalau fatona itu artinya adalah cerdas ya. Artinya cerdas, sadar ya. Jadi kalau Ana sarankan ikuti ejaan bahasa Arab. Jangan ro jadi ra. Karena to dengan ta itu mirip jadinya. Ya, Muhammad Faton, Fatonah. Biasanya kalau Anda anak perempuan kan Fatonah ya. Ah, misalkan namanya Zainab Fatonah gitu ya. Nah, kalau Fatan panggilnya kalau Fatona panggilnya Faton. Jadi aneh gitu ya. Ya memang demikian kalau Fatan jadi fitnah-fitnah ya. Karena ini
Mirip ya. Ya. Fatan artinya tajam, cerdas. Cara berpikirnya pandai. Seperti itu. Paham tunna insyaallah? Fahimna Ustaz. Pahimna Jadi insyaallah. harus hati-hati ya Ustaz ya kalau mau ngasih nama anak bahasa Arab ininya ya harus diperhatikan. Betul, betul. Seperti yang lagi rame juga ya, di tempat kami ada namanya Abdus Sakir. Nah, Sakir dengan Syakir. Beda tuh, ya. Kan kalau kita ejaan Indonesianya kan Abdus Sakir, Shakir gitu ya. Abdus Sakir atau Syakir. Kan ada yang pakai SH, ada yang pakai SY. Sya. Yang betul SY ya, bukan SH atau pakai SAKIR, Abdus Sakir. Nah, ada ejaan begitu ada tuh Abdus Sakir. Apa artinya Sakir? Sakir itu pemabuk artinya. Hamba yang pemabuk. Bahaya punya anak Abdus Sakir. Ya, mungkin niatnya mau dinamai Abdus Syakir pakai shin. Ya, artinya hamba yang bersyukur. Jauh hamba yang berterima kasih dengan hamba pemabuk. Sin, cuman beda sin dengan shin. Tapi orang Indonesia kan nggak ada ejaan shin ya. Jadi kadang dipanggil apa? Sakir ya. Padahal yang benar syakir ya. Hati-hati ummah dalam memberikan nama anak ya. Pahim tunna insyaallah. Ustadz Fahimna. Afwan. Nah, Ya, kalau berarti kalau misalnya kayak kita buat insya Allah itu memang harus sesuai dengan ini ya. eh, Gimana ya Ustadz kalau di Indonesia ini insya Allah kan ada yang bilang pakai SHA. Tapi kita udah terbiasa SYA gitu, insya Allah. Tapi sebenarnya kita kan bacanya benar gitu, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Apakah memang bahasa tulisan tuh harus sesuai dengan bahasa bahasa Arabnya gitu? nah, ya. Yang pertama ya menindaklanjuti dari pertanyaan Ibu Esa, ya ada kemiripan. Jika akan merubah arti karena perbedaan bahasa, itu dapat menyebabkan penyimpangan bahasa. Ya, tapi seumpama Abdus Sakir dengan Abdus Syakir, Abdus Syakir kan hamba yang bersyukur. Lalu diganti jadi Abdus Sakir karena ejaan bahasa Indonesia misal. Dan Sakir nggak ada dalam bahasa Arab artinya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada artinya, ini dapat penyimpangan bahasa. Berbahaya. Ya. Kalau dalam urusan akidah, dalam urusan apalagi insya Allah dengan insya Allah. Pakai SH. Ya. Apa artinya Mahat insya Allah? Ada yang tahu? Insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Menghendaki, mengizinkan. Ya. Berikutnya kalau pakai SHA ejaannya. Insa. Insa. Pakainya apa? Pakai sin apa pakai sod? Hah? Insya Allah. Pakainya apa? Pakai sod. Pakai sod. Nah, pertanyaannya, ada enggak ya, artinya kalau pakai sod ya, insya Allah kan gitu.
Ya, ternyata ketika ditelusuri, ya, didapati tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya, kalau tidak ada artinya berarti apa? Tidak mengapa. Nggak Ummahat, baca. iya, mau pakai insya Allah, ya. Maka kalau tidak ada maknanya tidak ada masalah. Tidak ada penyimpangan bahasa yang sampai kepada tahapan merubah arti. Nah, yang diperhatikan itu kalau ada perubahan arti. Makanya kan insya Allah boleh. Tapi yang nggak boleh adalah in ada tempelan ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya in dengan sya ya. Insya ya dengan tulisan yang berbeda, menempel ya. Artinya adalah menciptakan ya. Bagaimana tulisannya? Tulisannya sama, cuma bentuknya tulisan Arab aja berbeda. Ya, tulisan bahasa Indonesianya sama. Insya Allah. Insya insya Allah. Ya, kalau ada bukan tempo ya berhenti ya. Berhenti dulu. Sya Allah. Ya. Nah, itu yang sahih dalam hal ini. Kalau disambung terus juga boleh saja. Yang penting tulisannya ya tidak boleh salah. Ya, tulisan bahasa Arab insya Allah tuh bagaimana? Yang benar in ya sya'a ya. Nah, yang nggak boleh itu ketika bersambung ya. Menjadi apa? In sya'a. Ya. Ini nggak boleh ya. Artinya apa? Artinya menjadi menciptakan ya. Ya. Allah menciptakan ya. Allah menciptakan apa? Jadi kurang tepat ya. Dibilang tidak menyimpang terlalu jauh, tapi tetap maknanya jadi berbeda seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Syukran Ustaz. Nah, ya afwan. Baik, kita lanjutkan umahat ya. Masdar sudah ya, kita sampai situ dulu pembahasan tentang masdar ya. Kita coba ke pembahasan berikutnya. Tasrif isim atau tasrif ismi fil fa'il. Tasrif isim fa'il. Ya, perubahan-perubahan dari isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim yang bentuknya subjek. Pelaku ya. Pelaku ya. Dia ada di urutan keempat pada tasrif usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Fa'ilun. Artinya apa? Orangnya di sini. Orang yang berbuat, orang yang melakukan. Kalau seumpama doroba, jadi apa ummahat isim fa'ilnya? Ada yang tahu? Doroba yadribu dorban. Lalu apa isim fa'ilnya? Wah, pada Doribun kemana bukan ini? Ustaz. Doribun Ustaz. Betul. Doribun. Doribun. Apa artinya doribun? Pemukul. Pemukul atau orang yang memukul. Betul. Makanya kan ada hadis Nabi ya. Ya, Nabi pernah bersabda al-qatilu wal maqtulu finnar. Al-qatil. Qatil dari apa? Qatala.
orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka katanya. Karena orang yang membunuh ada niat untuk membunuh, berdosa, dan orang yang dibunuh ada niat untuk membunuh tapi terbunuh duluan. Ya, makanya al-qatilu wal maqtulu finnar kata Nabi. Ini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi itu banyak umat. Ya, banyak sekali. Nabi pernah bersabda ar-rashi wal marsyuh finnar. Ar-rashi dari kata rasyah, ya, artinya adalah menyuap. Orang yang menyuap dan yang disuap tempatnya di neraka. Jadi kalau ditangkap, ya, kena tilang oleh polisi, dicatat apa damai ummahat yang sahih. Yang bisa jawab? Afwan gimana Ustadz? Kalau ditilang polisi, ya, enaknya kita dicatat, ditulis, lalu diurus di pengadilan atau damai. Pengalaman saya Harusnya dicatat sih Ustaz. Tapi kadang-kadang suka negonya itu polisinya juga yang salah sih. Nah, ini fakta ya, fakta yang ada ya di luar sana. Ternyata tetap nggak boleh, Umar. Ya, nggak boleh. Ya, damai. Ya, kecuali akadnya bukan damai. Nah, ya, akadnya bukan menyuap. Ya, seperti apa kalau akadnya tidak menyuap? Seumpama ummahat tidak salah, lalu ya tangkap polisi dengan alasan-alasan tertentu yang ummahat tidak merasa bersalah, semua lengkap, tapi tetap ya dimintai. Maka ini bagian dari kezaliman ya. Maka kita boleh ya memberikan sodakoh. Kita niatnya sodakoh kepada ya polisi ya. Tapi kalau dia duluan yang minta ya, maka ini termasuk bagian dari rashi. Orang yang menyuap dan yang disuap tempatnya di neraka. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Contoh lain, gosala. Isim fa'ilnya apa? Gosala mencuci. Isim fa'ilnya apa, Omah? Gosilun. Gosilun, Masya Allah, sahih. Apa arti gosil? Orang yang mencuci. Orang yang mencuci, itu tukang laundry itu, gosil itu namanya. Ya. Ini kalau Mahat mau ke laundry, mau ke gosil dulu nih. Gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tasrif isim fa'il terdiri dari mudzakkar dan muannas, Ummahat. Dan di spesifikasi atau diklasifikasi dalam bentuk jumlah dan mudzakkar muannas. Contohnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ya, fa'ilun untuk satu orang, fa'ilani untuk dua orang, ini mudzakkar. Fa'iluna untuk banyak orang, jamak mudzakkar. Fa'ilatun untuk muannas, fa'ilatani untuk dua orang perempuan, fa'ilatun untuk banyak orang perempuan. Nah, sekarang contohnya doribun. Bisa ditasrifkan doribun jadi apa saja, ummahat? Doribun, lalu apa lagi? Doribun, doriba, doribuna. Doribun. Doribatun. Doribun, doribatani, doribatun. Doribatun. Mumtaz, Masya Allah. Gosilun sekarang.
Gosilun, Gosilun, gosilani, Gosiluna, gosilatun, gosilatun, gosilatani, gosilatani, gosilatun. 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 Masya Allah. Ya. Hamilun. Satu lagi. Silakan. Wahid Itsnan Tsalatsa. hamilun, Hamilun, hamilani, Hamiluna, hamilatun, hamilatun, hamilatani, hamilatun. 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 Ya. Jadi hamil itu bukan cuman untuk perempuan ya. Ini harus lurusin. Ya. Seorang anak santri penghafal Al-Quran namanya Hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya apa? Para penghafal Al-Quran. Ya. Hamilah, hamilatun. Nah, untuk perempuan, ya, hamilah. Ibu yang membawa janinnya di perutnya namanya hamilah. Ya. Seorang bapak membawa barang dagangannya namanya hamilun. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insya Allah. Terus kalau yang tasrif masdar itu pembagian muzakkar muannasnya Karena bagaimana? dia bukan, ya betul. Karena dia bukan dibilang benda, dia bukan benda, tapi perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Kan kita dulu belajar ya, isim. Isim itu adalah ya suatu kata yang tidak terikat oleh waktu, ya. Yaitu kata benda, ya. Nah, kata benda mati, benda hidup, ya. Manusia, jin dan lain sebagainya. Kata kerja kita tahu, ya. Kata kerja yang terikat dengan waktu, suatu kata yang terikat dengan waktu. Telah pergi, sedang pergi, beda bahasa Arabnya. Tapi kalau berpergian atau perpulangan atau tadi apa? Pemukulan atau pukulan. Kira-kira terikat dengan waktu nggak, Umar? Tidak. Tidak. Jadi sebuah perbuatan yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Dibilang isim jadi jadian. Dibilang kata kerja bukan kata kerja. Ya, terus gimana dong? Nah, kalau gimana dong, maka jawabannya cuma satu, bahwa masdar itu hanya terdiri dalam bentuk ya tunggal, musanna dan jamak. Dia tidak terintervensi oleh gender, jenis kelamin, ya, laki-laki ataupun perempuan. Karena dia adalah sebuah perbuatan yang tidak terikat oleh waktu, ya. Seperti pukulan. Pukulan mau laki-laki mau perempuan sama pukulan juga kan. Bahasa Indonesianya begitu analogi. Tapi kalau pelaku pembunuhan misalkan. Kalau pelaku pembunuhan harus ada gendernya. Laki-laki apa perempuan. Ya. Pelaku semua pelaku pasti ada gendernya. Tapi kalau perbuatannya tidak ada gendernya, tidak ada jenis kelaminnya, maka tidak ada tingkat muzakkar muannas, hanya adat bilangan saja. Fahim tunna insyaallah. Bisa dipahami, Ustaz Bu Dede? sering dengar hamlut Iya. Insya Allah, insya Allah. Insyaallah. Ya, silakan Ibu Esa. hamlut dakwah gitu. Itu berarti dia bukan fa'il yang dimaksud ya. Kalau tadi Gimana? kan hamilut dakwah harusnya ya. Oh, kalimatnya gimana? Hamlut dakwah. Hamlud dakwah. Ya, dari kata hamlun.
berarti dia perbuatannya. Ya, Berarti dia masdar ya, bukan fa'il. masdar, bukan fa'il. Fa'il itu pelakunya. Ada orangnya, ada wujudnya. Nah, Beda artinya makanya gimana itu Ustadz? kita kasih contoh yang gampang ya terjemahannya. Misalkan Ummahat pernah dengar kata tolibul ilmi. Pernah dengar nggak? Iya, Ya, dengan tolabul ilmi. Ya, kita cari yang pendekatannya lebih dimengerti ya dalam bahasa Indonesia. Ya, tolibul ilmi apa artinya? penuntut ilmu. Ada orangnya nggak? Ada Iya, pelakunya? penuntut Iya. ilmu. Laki perempuan? Muzakkar muannas? Muzakkar. Muzakkar. Dari kata fa'ilun, doribun, gosilun. Isim fa'il ini. Ya, penuntut ilmu. Kalau untuk perempuan, tolibatul ilmi. Ya, penuntut ilmu. Nah, kalau yang ini, tolabul ilmi. Apa artinya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya, tapi bukan kata kerja. Diambil dari masdar. Harusnya tolaba ya kalau itu. Menuntut. Ya, menuntut ilmu, tolab. Ya, tolban dari kata tolban. Ya, tolaba yatlubu tolban atau tolaban. Nah, itu dia. Tidak semua masdar itu harus mengikuti fa'lan. Seperti julusan tadi kan. Dhahaba yadhabu zihaban. Beda lagi. Itu harus dihafalin. Kalau ini tolaba yatlubu tolaban. Nah, kalau ini perbuatan yang tidak terikat dengan waktu. Kalau ini pelakunya. Hamilul Quran dengan hamlul Quran. Beda. Hamilul Quran orang yang membawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran. Kalau hamlul Quran, apa? Membawa Al-Quran. Tapi tidak terikat dengan waktu. Membawa Al-Quran kapan? Ya nggak tahu. Mau hari ini, mau besok. Ya, tidak dijelaskan. Ya, sampai di sini. Fahim tunna insyaAllah. Ustadz, kalau misalkan Afan ya Ustadz. Kalau Nah, misalkan Afan kalau nanyanya terlalu jauh. ya. Apa kitab gundul gitu Ustadz. Hmm. Kita untuk bisa memahami kan harus digondrongin, harus Harokat. disakalin. Nah itu kan untuk tahu ini apakah tolibul atau tolabul itu kuncinya di apa dulu yang pertama Ustadz? Naam. Ya, yang pertama itu adalah panjang pendeknya. Lihat di sini. Ada alifnya kan? Ya. Ada kaidah itu. Kaidah panjang pendek. Kalau dia ada alifnya berarti sebelumnya fathah. Ya. Kalau ada wawnya biasanya sebelumnya dhammah. Kalau ada ya-nya biasanya sebelumnya kasrah. Itu diantaranya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah bentuk-bentuk kata kerja, memahami ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ya, harus paham ilmu sharaf dan ilmu nahwunya. Ya. Karena banyak kemiripan nanti ya. Banyak kemiripan antara tolib dengan tolab. Antara apa lagi? Gosil, goslan, ya, dorib, dorban, ya, dan lain sebagainya. Ini kita baru masdar dan isim fa'il,
belum yang lain. Ini baru bab 1. Ya, bab 1 baru. Belum bab 2, bab 3 dan lain sebagainya. Masih panjang perjalanan kita. Kalau mau benar-benar bisa baca kitab gundul, ya harus tuntaskan ini. Kalau sudah masuk ke sudah kecebur, ya harus kita selesaikan permasalahan ini. Ya, ketidakpahaman menjadi lebih paham dengan belajar dari kitab tasrif ini. Fahim tuh insyaallah. Iya Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, pelan-pelan ya, Maha tidak usah buru-buru. Perjalanan masih panjang ya, karena bahasa Arab ini terlalu luas ya. Kalau kita analogikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab seperti langit dan bumi. Ya, bumi yang luasnya begitu besar tapi langit lebih luas. Ya, lebih luas seperti itu. Ya, baik, untuk tugas pada pertemuan malam hari ini adalah mencari isim fa'il di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, mencari isim fa'il di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau tadi kan masdar. Masdar takutnya kesulitan. Coba langsung ke isim fa'il ya. Isim fa'il di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Fahim tunna insyaallah. Ustadz, nanti bentuknya boleh yang fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, itu semua boleh. 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 Bebas. Mau yang banyak, mau yang satu ya, mau yang dua, mau yang jumlahnya untuk mudzakkar, untuk muannas dibebaskan. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah, paham. Ustadz, mohon untuk segera diupload ya videonya, jadi Oh supaya iya. segera bisa dimurojaah. Ya, baik ya, kami ucapkan permohonan maaf nih kalau agak terlambat ya, karena tadi kelas apa namanya, ada beberapa kelas yang belum juga gitu ya. Yang kemarin kelas F itu belum terupload juga ya. Jadi mohon diingatkan, seperti Ibu Dedeh ya, bisa senantiasa mengingatkan nanti kalau kita lupa, ataupun ya ini kecenderungannya sih lupa ya setelah eh, pelajaran ini. Ya, baik. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang ya dengan pembahasan mutola'ah fi ulumil Quran. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.